Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat, hari ini saya sedang berada di kota Madinah Al-Munawwarah dan ada informasi bagus untuk para jamaah umroh asal Indonesia, di mana kemarin ada surat edaran yang mengatakan bahwa vaksin meningitis itu sudah tidak wajib lagi bagi jamaah umroh. Yang wajib itu hanya bagi jamaah haji. Nah, sebenarnya kalau untuk pemerintah Saudi itu seperti apa sih peraturannya dari dulu? Pemerintah Saudi itu sebenarnya vaksin meningitis itu udah lama ya, udah nggak berlaku. Tapi di pemerintah kita Indonesia masih diberlakukan. Kemudian vaksin COVID juga di bandara itu kita nggak ditanya. Dulu informasinya saya sudah sampaikan bahwa pemerintah kerajaan Arab Saudi itu sudah di bandara tidak menanyakan lagi orang itu sudah divaksin atau tidak, ataupun tidak menanyakan lagi sertifikat vaksin mereka atau bukti vaksin COVID-19-nya. Cuman di lapangan ketika kita mau pulang, benar itu memang kita nggak ditanya. Saya udah 2 kali pulang nggak ditanya vaksin COVID-19, tapi pas nyampe ke Indonesia, di Indonesia masih ditanyakan vaksinnya. Bahkan kalau tidak vaksin 2 kali ataupun 3 kali, maka orang itu harus mengalami karantina. Nah, kemarin banyak jamaah umroh itu mengalami kerugian. Bahkan travel itu banyak mengalami kerugian ketika mereka mau berangkat umroh kurang 1 hari. Ada yang tidak bisa berangkat dari Surabaya, ada. Jadi kurang 1 hari vaksin meningitisnya itu kan harusnya orang bisa berangkat itu di peraturannya ya setelah 10 hari vaksin. Tapi ini 9 hari, belum 10 hari. Jadi tidak bisa berangkat katanya. Kasihan juga ya. Jadi waktu itu pas keberangkatan dengan jamaah kita, banyak jamaah yang mental di bandara gara-gara vaksin meningitisnya belum lewat dari 10 hari. Nah, ini kan kasihan, orang mau ibadah sementara penyediaan vaksin meningitisnya juga terbatas gitu. Harusnya pemerintah kan kalau memang memberlakukan peraturan seperti itu, vaksinnya jangan dipersulit. Tapi ini kemarin vaksin meningitisnya itu sangat sulit sekali, bahkan menjadi ajang bisnis ya, harganya itu naik fantastis. Jadi kasihan, kerabat saya aja mau berangkat umroh kemarin batal di awal November karena tidak mendapatkan vaksin meningitis. Nah, jadi semoga kabar gembira ini bisa memudahkan para jemaah untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Ya, semoga teman-teman semua ataupun para jemaah semua yang melihat video ini nantinya bisa umroh dan bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Kemudian buat para jemaah, saya cuma ingin menginformasikan bahwa sekarang di Madinah itu cuacanya sudah mulai dingin. Makanya saya pakai baju yang seperti ini, guys. Terus penyakit yang banyak menimpa kepada para jamaah umroh itu adalah penyakit batuk, flu, kemudian panas. Biasanya di sini itu saran dokter itu adalah antibiotik, tapi antibiotik di sini itu jarang diberikan kalau tidak ada resep dari dokter. Makanya
yang harus dibawa oleh teman-teman itu ketika umroh, atau para jamaah yang ketika ingin melaksanakan ibadah umroh, ataupun keluarganya yang ingin melaksanakan ibadah umroh, tolong berikan obat ini. Bawakan obat radang tenggorokan, kemudian obat batuk, obat pilek, dan obat demam panas. Karena itu rata-rata yang menimpa kepada para jamaah umroh kita. Sebentar guys, ini kayaknya ininya harus dibersihkan. Nah, sekarang saya sedang berada di pelataran Masjidin Nabawi, di mana di sini menjadi tempat orang-orang mengambil foto-foto selfie mereka ya. Nah, ini dia. Tuh, ini spot terbaru. Ini tempat favorit bagi orang-orang yang ingin mengambil foto kenang-kenangan di Masjidin Nabawi. Karena ketika kita berfoto di bingkai ini, maka backgroundnya itu adalah dua menara. Bagusnya kalau foto di sini itu malam. Jadi malam hari itu bagus banget untuk pengambilan fotonya. Oke guys, kembali ke informasi umroh. Jadi yang pertama tadi itu penghapusan keharusan jamaah umroh untuk vaksin meningitis, vaksin yang sudah langka di Indonesia. Kemudian obat yang harus dibawa ketika melaksanakan ibadah umroh yaitu obat radang tenggorokan. Ambil obat-obat yang paling bagus ya. Obat radang tenggorokan, kemudian obat maaf tadi terputus ya guys. Jadi yang harus dibawa itu adalah ambil obat yang paling bagus seperti obat radang tenggorokan, obat batuk, dan obat pilek. Juga obat penurun panas ataupun obat demam yang meriang gitu. Ini minta yang paling bagus. Karena rata-rata jamaah kita itu penyakitnya hanya di situ-situ saja. Jadi satunya sakit, nanti satunya nular gitu aja. Jadi kalau yang nggak kebal maka dia sangat gampang tertular oleh teman-teman yang lain. Nah, sekarang cuaca di kota Madinah ini sudah mulai dingin, apalagi nanti misalkan ya ada city tour ke kota Taif. Di Taif itu guys sekarang sudah mulai dingin banget. Jam 11 siang itu embun masih di bawah, masih ada embun-embunnya itu. Jalan-jalan masih tertutup embun. Nah, ini sekarang kita sedang berada di pelataran masjid. Di sana pelatarannya. Jadi ini pintu utama. Banyak yang nggak tahu ini. Ini pintu, kalau pintu gedungnya itu, pintu masjidnya itu pintu 22, 21. Kemudian kalau pintu pagar itu 333. Nah, kalian lurus ke depan akan bertemu dengan kotak ini, bingkai. Ini adalah tempat selfie. Tempat selfie. Kemudian lurus lagi ke depan akan bertemu lagi dengan bingkai. Ini tempat selfie lagi. Nah, kemudian lurus di depannya lagi, ini adalah tempat duduk. Semua tempat duduk tengah-tengah. Terus di samping kanan dan kirinya ini tempat belanja. Di sana, di sebelah kirinya itu ada apa sih? Bakso. Ada yang jualan bakso. Orang Arab tapi pekerjanya orang Indonesia. Jualan bakso. Harganya 20 real. Kemudian jalan lagi ke depan sana ya. Agak ke sana lagi itu tempat selfie lagi. Jadi ada semacam sayap. Jadi kalau kita di tengah-tengahnya itu seperti kita mempunyai sayap. Pasar murah yang pernah saya review itu, pasar murahnya di sana. Lurus. Ini kalau lurus terus ke sana, di itu bangunan yang putih. Sebelum bangunan yang putih itu sudah pasar murah. Atau ke kanan lagi itu juga pasar murah. Jadi ini informasi terkini dari
kota Madinah Al Munawwarah. Semoga para jemaah semua bisa lebih tahu situasi terkini dari Masjid Nabawi dan bisa mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Tanah Suci. Nah, sebelum saya akhiri video ini guys, saya terakhir kalinya ingin mendoakan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa melaksanakan ibadah umroh. Dan kalau berangkat umroh, WA saya, ya WA saya, nomor saya sudah banyak tersebar. Insya Allah nanti kita samperin. Insya Allah kita bisa silaturahmi. Ya, karena saya sangat senang sekali ketika berjumpa dengan jamaah Indonesia, apalagi subscriber saya. Masya Allah. Insya Allah nanti saya samperin dimanapun hotelnya. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.